Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu biasa yang ke-30. Romo pada siang hari ini adalah Romo Wawan SX dari Chicago, dibantu diolah oleh Deacon Panca dan petugas Misa di Our Lady of the Assumption Church. Kami mohon untuk cellphone jangan lupa dimatikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara dan saudara yang terkasih, selamat siang. Selamat siang, Romo. Kita baru saja mengawali Ekaristi dengan sebuah lagu yang indah. Lagu yang mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kita hadir Roh Allah. Hadir Roh Kudus. Roh yang bekerja tanpa bisa kita lihat dengan mata kita, tapi dengan iman kita, kita bisa merasakan kehadirannya. Roh yang sungguh maha kuasa, mengubah hidup kita, membimbing kita, menuntun kita, membangkitkan semangat dan harapan kita saat kita betul-betul kehilangan arah dan pegangan hidup. Dan Roh Allah itu saat ini hadir di tengah-tengah kita, saat kita dengan iman kepercayaan kita ingin memuji dan menyembah Allah, bersyukur kepada Allah dan mengakui peran penyelamatan yang hadir dalam diri putranya Yesus Kristus. Siang hari ini kita datang dengan berbagai macam intensi. Saya tidak menerima intensi tertulis, tapi dari yang saya sempat baca dan lihat tadi, ada ucapan syukur dari Yoshiko beserta keluarga atas anugerah kesembuhan yang sudah dialami oleh Ibunda. Kita bersyukur bahwa Tuhan bekerja. Tuhan sungguh maha kuasa hadir lewat orang-orang di sekitar kita. Proses penyembuhan ibu dari Yoshiko ini kita sadari bahwa turut bekerjanya Tuhan lewat para medis, dokter, dan perawat di rumah sakit. Kita tahu Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara dalam kehidupan kita. Yang dibutuhkan adalah kepekaan hati kita untuk menyadari kehadirannya, untuk merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Bersama Yoshiko dan keluarga yang bersyukur hari ini, kita percaya kita membawa intensi, kerinduan, dan harapan kita di altar kudus ini. Dengan rasa syukur dan rasa mohon kepada Tuhan, kita awali Ekaristi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Minggu lalu, kita masuk dalam
momen diajak untuk merenungkan catch-22, buah simalakama. Situasi di mana kita harus memilih salah satu dari dua hal yang tidak mudah nampaknya. Tapi dalam Injil minggu lalu, Yesus mengingatkan bahwa nggak usah pusing. Ada skala prioritas dalam kehidupan kita. Sejauh kita mampu menempatkan mana yang terutama, mana yang terpenting, kemudian akan dengan mudah kita melihat mana yang sekunder, tersier, kuarter, dan seterusnya. Saat kita tidak memiliki pegangan hidup, itu yang menjadikan kita sulit untuk memilih mana yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Karena itulah dalam Injil minggu lalu, Yesus dengan gampang bilang, yang punya Allah kasih Allah, yang punya manusia kasih manusia, nggak usah dibuat pusing gitu loh. Hari ini kita masuk dalam babak baru dalam Injil, di mana Yesus mengingatkan kita bahwa mana yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama sebetulnya satu hukum cinta. Cinta yang kita pahami sebagai dasar dari kehidupan kita. Tentu yang kesulitan bagi kita adalah bagaimana memahami cinta yang sesungguhnya. Apa sih cinta? Cinta sudah kehilangan, tereduksi arti cinta yang sesungguhnya. Karena di sosial media, di film-film, dalam kehidupan harian kita, seringkali kita mengucapkan, seringkali kita mendengar, seringkali kita melihat apa itu cinta. Tapi karena begitu sering dan begitu banyak informasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton, yang kita ucapkan, perlahan-lahan kita diajak untuk sejenak merenungkan kembali. Sebetulnya apa sih cinta yang Tuhan maksudkan? Hari ini dalam Injil, Yesus mengingatkan kita. Cinta yang sesungguhnya bercermin pada Dia yang tersalib. Dia yang setia. Dia yang selalu mencari kehendak Bapanya dan meletakkan arti cinta itu dalam perbuatan nyata. Dalam hidup harian kita selama seminggu ini, 2 minggu ini, sebulan ini, ada saat kita berusaha untuk menerapkan cinta kita kepada orang yang kita cintai. Kepada keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, tetangga kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan cinta yang Yesus ajarkan kepada kita. Sayangnya, egoisme, kebutuhan diakui dan dicintai, egoisme kita untuk selalu menjadi pusat perhatian, seringkali menggoda kita dan kita gagal untuk menerapkan cinta dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Baiklah, di awal Ekaristi ini kita mohon ampun saat kita gagal mencintai Tuhan dan orang yang kita kasih dan sesama kita. Saat kita gagal untuk mewujudkan ajaran cinta yang Yesus minta dari kita. Kita mohon ampun atas segala kegagalan dan kelemahan kita tersebut dan minta Tuhan menyiapkan hati kita supaya kita siap, layak, dan pantas untuk disegarkan oleh firman Tuhan dan kurban Ekaristi dari altar kudus ini dan di Atlanta. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di Bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, meluhurkan Dia. kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur padamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Raja surga, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan, Allah Putra Bapa, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Kasihani kami, karenanya Allah kudus. hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang Maha Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Putramu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Kami mohon ini dengan pengantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jika kamu menindas seorang janda atau anak yatim, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim.
Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antara kamu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu sejalan penutup tubuhmu. Hanya itulah penutup kulitmu. Jika tidak pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku akan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Bacaan kedua. Kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah dan menantikan kedatangan anaknya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya.
Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri telah bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengurapi dirimu dengan kuasa Roh Kudus sehingga dapat mewartakan sabdanya demi kemuliaan namanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Amin. Kita rangkai kembali apa yang kita renungkan minggu lalu ketika orang-orang ini, para intelektual zaman itu, yang mulai merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Maka mereka sekarang mencari cara, menata strategi bagaimana bisa menjebak Yesus. Dengan pertanyaan minggu lalu, kita harus bayar pajak atau enggak?
Jawaban yang sangat menjebak, tetapi dengan cerdas Yesus menjawab. Tanggung jawabmu kepada Allah itu yang utama, berikan kepada Allah. Tanggung jawabmu sebagai warga negara, berikan kepada negara. Isi clear cut. Mereka belum puas. Hari ini mereka datang dengan pertanyaan yang lebih menantang kembali. Kita tahu ada ratusan hukum. Dari ratusan ini, mana hukum yang terutama? Kembali Yesus dengan cerdas mengatakan, 2, ya sebenarnya bisa jadi 1. Hukum utamanya itu apa? Mengasihi, mencintai Allah dengan segenap. Saya selalu bilang, segenap apa? Segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati, apapun yang kita miliki, totalitas mencintai Allah. Yang kedua, setelah kita mencintai Allah, Allah yang tidak kita lihat, kita temui dalam diri sesama, maka cintai sesama dengan sangat indah dikatakan seperti dirimu sendiri. Saya selalu merenungkan ayat ini, saya temukan sangat indah. Kenapa? Karena Yesus mengingatkan kita harus mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Kalau kita belum sampai dan mampu mencintai diri kita, maka akan sulit mencintai orang lain. Orang lantas bertanya, terus apa artinya Mo? Apakah saya harus bilang, Wawan, aku mencintai Wawan. Wawan, aku mencintai diriku sendiri. Apakah itu? Bukan itu sebetulnya. Arti cinta yang sesungguhnya adalah kita menerima segala kebaikan talenta yang Tuhan berikan dan mensyukuri hal tersebut, serta mengakui keterbatasan dan kekurangan kita dan mencoba mengeliminasi, mengurangi, menyingkirkan kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Di saat yang sama, mencintai diri artinya merawat diri kita, raga, jiwa, akal budi kita dengan sebaik-baiknya. Itu artinya kita mencintai diri kita. Kalau kita sungguh mencintai diri kita, artinya mengakui, mensyukuri segala rahmat yang Tuhan berikan, mengakui segala keterbatasan dan kekurangan kita. Saat kita bisa mencintai diri kita, tidak akan ada kesulitan untuk belajar mencintai orang lain. Saat kita belum sanggup mencintai diri kita, omong kosong kita bisa mencintai orang lain, apalagi mencintai Allah. Maka starting point teks ini sungguh indah dan saya sangat mengakui sungguh indah. Matius merangkai dengan indah. Dia buat terbalik, mencintai Allah dulu, mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Saya lihat terbalik dan saya temukan sebetulnya sama aja. Sebelum kita bisa mencintai diri kita sendiri, jangan ngomong bisa mencintai orang lain. Dan jangan ngomong bisa mencintai Allah. Orang yang selalu bilang, Tuhan aku mencintai Engkau, aku menyembah Engkau. Pulang ke rumah, aduh Tuhan kenapa perut saya ini kok ada tambahan lemak, kenapa wajah saya tidak seperti ini, kenapa rambut saya tidak seperti ini. Lantas mau mencintai orang lain, omong kosong. Omong kosong kita bisa mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah. Makanya di Injil lain dikatakan bahwa sebetulnya 1. Matius mengatakan 2. Mau 2, mau 1 nggak penting. Yang penting ide dasarnya adalah cintai Allah, cintai sesama, dan cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri, cintai sesama. Kamu nggak perlu ngomong kamu mencintai Allah atau tidak. Tuhan akan tahu kalau kita mencintai diri kita dan mencintai sesama, otomatis kita akan mencintai Tuhan. Orang yang selalu bilang, aku mencintai Tuhan, aku mencintai Tuhan. Pulang ke rumah mengeluh dengan segala keterbatasan. Pulang ke rumah ngomel sama anak, ngomel sama istri, ngomel dengan tempat kerja, ngomel waktu berkendaraan melihat orang yang nyetir sembarangan. Omong kosong kita mencintai Allah. Kalau kita terlalu mudah mengeluh dengan orang lain dan keterbatasan orang lain. Mengeluh dengan keterbatasan kita. Maka pada akhirnya Injil hari ini begitu indah mengingatkan kita, apa artinya mencintai? Ini sumber keteladanan kita. 2 kayu, vertikal dan horizontal. Walaupun kita bisa adu, Tuhan nggak selalu di atas. Oke lah. Tapi setiap kali kita mengingat salib dan menandai diri kita dengan salib, kita diingatkan saya perlu relasi vertikal dengan dia yang kita sebut Tuhan. Dan saya membuat salib ini lengkap perlu relasi horizontal dengan sesama saya. Dan pusat dari ini semua, dia yang menjadi teladan kita. Maka kalau kita membuat tanda salib, bukan sekedar saya membuat tanda salib dan saya memulai doa. Saya diingatkan bahwa saya membutuhkan Allah buat hidup saya. Dan saya membutuhkan sesama dalam hidup saya. Saya mencoba mencintai Allah saya dan diri saya, maka saya bisa mencintai sesama saya. Maka saya harap setelah ini,
Tanda salib bukan cuma sekedar tanda bahwa kita Katolik, tanda bahwa kita mau berdoa, tanda bahwa kita mau memulai kegiatan penting kita. Tapi salib menjadi pengingat buat kita bahwa saya membutuhkan Allah agar saya bisa mencintai Allah saya dan mencintai diri saya dan kemudian saya mencintai sesama saya. Tanpa harus banyak ngomong, aku mencintai Engkau Tuhan, cintai diri sendiri terlebih dahulu. Rawat diri kita, jasmani dan rohani, tubuh fisik, intelektual, emosional, dan raga kita dan jiwa kita. Seluruhnya, cintai dan rawatlah. Kemudian, cintai sesama kita. Tanpa banyak ngomong, kita sudah mencintai Allah. Maka kita lanjutkan Ekaristi hari ini, kita mohon Tuhan, agar misteri salib sungguh-sungguh kita pahami. Kita berusaha mencintai diri kita setiap hari, dan setelah mampu mencintai diri kita, cintailah orang lain. Dan dengan demikian kita mencintai Allah. Atau bisa dibuat terbalik sekarang. Sadarilah bahwa Allah mencintai kita. Sadar bahwa Allah mencintai saya. Apa artinya? Saya menciptakan Tuhan menciptakan saya. Allah menciptakan saya seperti ini dengan segala talenta, tapi juga saya punya keterbatasan. Tuhan ingin saya berjuang untuk terus jadi baik setiap hari. Dan itu usaha saya untuk mencintai diri saya. Saya sudah bisa mencintai, menerima diri saya apa adanya. Kita akan perlahan-lahan dengan mudah belajar untuk mencintai saudara-saudari kita. Dari mana starting point atau angle-nya? Poinnya sama. Cintailah. Cintailah sesama, cintailah diri sendiri, cintailah Allah. Cintailah Allah, cintailah diri sendiri, dan cintailah sesama. Saat kita bisa mencintai sesama, artinya kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Tanpa banyak ngomong, otomatis kita mencintai Allah. Triangle, segitiga cinta ini tidak penting dari mana mulainya, tapi semua berhubungan. Saya mencintai diri saya, pasti saya mencintai Allah dan sesama. Saya mencintai sesama saya, pasti saya mencintai diri saya dan saya mencintai Allah. Saat saya tahu Allah mencintai saya pasti akan mencintai diri saya dan cintai sesama saya. Santo Thomas Aquinas memberikan definisi cinta yang begitu indah. Cinta adalah sebuah harapan, sebuah kerinduan, sesuatu yang baik pada orang lain. Kalau itu yang selalu menjadi usaha kita setiap hari untuk mengharapkan sesuatu yang baik pada orang lain, artinya kita sadar Tuhan sudah baik pada kita, maka saya mau baik pada orang lain. Saya mengharapkan sesuatu yang baik pada orang lain karena saya tahu Tuhan akan beri yang baik pada saya. Saat saya belum bisa mengharapkan sesuatu yang baik pada orang lain, saya belum bisa mencintai orang lain seperti itu, pasti kita pun belum mampu mencintai diri kita apa adanya. Kita lanjutkan Ekaristi hari ini. Mohon Tuhan agar misteri salib sungguh-sungguh kita pahami dan kita hidupi setiap hari. Agar panggilan Kristiani kita untuk menjadi pengikut Kristus sungguh menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita mohon Tuhan berkat ini sepanjang Ekaristi. Amin. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita dan komitmen kita untuk mengikuti Yesus. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan yang utama dan pertama, hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Umat dimohon menjawab, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga gereja umat Allah
tidak pernah berhenti mewartakan dalam pengajaran kehidupan dan ibadahnya bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan inti dari Injil dan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah kepada kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam sistem ekonomi modern yang berjadikan pencarian keuntungan, efisiensi, produksi, dan kompetisi, orang tidak kehilangan hatinya, sehingga tetap mengutamakan hubungan-hubungan manusia yang penuh persahabatan dan saling menghargai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam rumah dan hati kita ada tempat untuk para pengungsi dan para pendatang. Semoga kami belajar membagi-bagikan harta dan diri kita sendiri kepada orang-orang kecil yang disayangi Tuhan, orang miskin, yang sebatang kara, serta mereka yang menderita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang merasa tidak dapat mengampuni, yang jarang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, atau mereka yang cita-citanya tidak tercapai. Ya Bapa, semoga mereka menemukan secercah kebaikan Allah dalam perhatian, serta pertolongan kami bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam pergaulan bersama, kami lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling mendorong. Semoga kami saling menerima dengan kepercayaan dan kehangatan, saling mengampuni dengan sepenuh hati, dan mau maju bersama, berharap, dan penuh kasih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Ya Bapak, terima kasih atas berpulangnya Liana Santoso dari rumah sakit, dan kiranya Engkau menyertai dan memberi dia kekuatan dalam proses pemulihannya. Kami mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sakit, khususnya Ibu Marsiana Winarti. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Kami mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kami berdoa bagi Boy Wijaya, Laksemono Hadi, dan Cio Pengguan yang telah Kau panggil mendahului kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu, karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Kami mohon. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bapa yang kudus, terimalah doa-doa yang sudah kami ungkapkan lewat kata-kata maupun doa-doa yang di dalam hati kami haturkan kepadamu. Dengarkanlah doa-doa kami dan anugerahkanlah segala berkat yang kami butuhkan. Kami mohon ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa kepadamu, oh Tuhan. Dalam royal salam sebab dari kemurahan Tuhan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Menerima korban syukurku. Pujilah Tuhan Allah semesta alam sebab dari kemurahan Tuhan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Selain yang terbaik, yang harum dan secantik di hadapan katamu, Yesus ku terima.
Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Luhur, pandanglah dengan rela persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai puji syukur kami. Semoga kurban bakti ini menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia, lebih dari seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut dan menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan kami dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini memohon kepadamu, ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu, Yesus mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
Marilah mewartakan misteri iman. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon terimalah juga diri kami bersama putra-Mu dalam perjamuan yang menyelamatkan ini. Sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul yang berbahagia dan semua orang kudus, dan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita bernyanyi. Di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni salah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu,
damaiku kuberikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman, harapan, dan cinta kasih gerejamu. Dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan bersertamu juga. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Tuhan. Shalom Aleichem. Shalom, shalom, shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom, shalom, shalom. Take away the sins of all, sins of all the world. Miserere nobis. Bread of Bread love, of you take Take away away the sins sins of of all. all the Miserere nobis, miserere nobis. Agnus you Dei. take Take away away the sins of sins all of the world. Dona nobis nobis pacem, nobis pacem. nobis pacem, dona nobis Nobis pacem. pacem. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang siang hari ini diundang datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bagi mereka yang mengikuti misa virtual, mari kita mendoakan doa komunikatif. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu. Dan aku menerima Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima sakramenmu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Guide me Hey. now The Lord bless you and keep you safe. Okay. under your wings. Kristus. Cover me within your mighty hand. Tubuh Kristus. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with Glenn, you. the Lord bless you and keep you safe, okay? above the storm. Father, Tubuh you Kristus. are King of earth and world. Tubuh Kristus. I will be still, know you Tubuh Kristus. are God. Tubuh Kristus. My Kristus. friends, my soul, Tubuh Kristus. in Christ alone. Kristus. Know His power Tubuh Kristus. in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and Lord. Medi, the Lord bless you and I keep you will safe, be okay? still, Sampai lupa namanya. Lama nggak ngeliat. when Hey, the oceans rise and Tubuh Kristus. thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and Lord. I will be still, know you are God. Marilah berdoa. Ya Allah sumber kasih, kami memuji Dikau atas Yesus Kristus Putramu. Ia mengasihi kami sampai kepada kesudahannya dengan menyerahkan hidupnya untuk kami. Kami mohon, dampingilah kami menghayati iman dan mewujudkan kasih, serta dalam perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon izin pengumuman sebentar, Romo. Selamat siang semuanya yang diolah dan juga yang bergabung lewat online. Pengumuman pertama, bagi para orang tua yang anak-anaknya ikut sekolah minggu OLE, ini sudah 6 minggu. Jadi program yang online itu pertamanya hanya disusun untuk 6 minggu pertama, dan selanjutnya bagi para orang tua diingatkan untuk melihat emailnya, ada survei, ada pengumuman untuk selanjutnya apakah mau bergabung online atau in person. Dan juga bagi kalian semua yang di sini di gereja dan di online, bagi yang mempunyai waktu dan ada keinginan untuk menjadi katekis anak-anak KKI Atlanta, silakan menghubungi saya
karena Ola juga mengalami kesulitan mencari guru-guru sekolah minggu, terutama yang online, yang bisa mengajar lewat online. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk pelayanan, silakan menghubungi saya, nanti kita atur jadwalnya. Yang kedua, terima kasih bagi semuanya yang telah berpartisipasi dalam membantu pengurusan almarhum Bapak Iskandar Mulia, jenazahnya, dan hari Kamis yang lalu sudah dikremasi, dan nanti untuk abunya Deacon Panca yang akan mengatur minggu depan, dan juga dananya sudah masuk semua, terkumpul, tapi kita masih menghitung untuk pengeluarannya. Tapi untuk pemasukannya totalnya 6.540. Jadi terima kasih atas kedermawaan saudara-saudari sekalian, dan semoga nanti bisa dibalas oleh Tuhan. Yang ketiga, terima kasih Romo Wawan yang telah memimpin misa minggu hari ini, dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Sedikit tambahan tentang proses jenazah Bapak Iskandar. Seperti Robert tadi sampaikan bahwa sudah dikremasi dan rencananya akan kita larungkan, istilahnya larung ya, dilarungkan ke laut di luar Panama City. Kita harus memasukin 4 atau 5 nautical miles dari pantai. Dan rencananya akan berangkat minggu malam, kemudian akan dilarungkan pada matahari pada terbitnya matahari hari Senin tanggal 2 November ya, itu berarti ya. 2 November, hari para arwah. Saya rasa itu sangat tepat sekali untuk itu. Dan juga dari keluarga Pak Iskandar mengucapkan banyak terima kasih sekali atas semua dukungan moralnya dan juga penyediaan dananya, penggalangan dananya. Semua itu sangat membantu dalam proses berduka mereka, dan mereka sangat bersyukur sekali bahwa Pak Iskandar adalah bagian dari komunitas kita di Atlanta sini. Michelle anaknya menyampaikan itu untuk menyampaikan kepada kalian semua. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan terima kasih Romo Wawan atas pelayanannya dan homilinya yang sangat baik sekali. Semoga kita selalu menjaga segitiga kasih kita itu seimbang, sama sisi ya. Jadi kita selalu bisa akan melingkar dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih Diakon yang sudah membantu pelayanan, dan semua pengurus yang kalau di rentet akan begitu banyak, yang di kor, yang di musik, yang membaca, komentator. Terima kasih. Pelayanan cinta kalian sungguh-sungguh membuat Ekaristi hari ini indah. Dan barusan yang dikatakan Diakon Panca tadi, itu tanda komunitas yang sungguh-sungguh memiliki Allah, yang peduli dengan saudara yang berduka. Kesaksian iman kalian menjadi tanda nyata bahwa Tuhan ada di tengah kalian. Kesaksian yang terus kita sebarkan kepada orang lain. Selamat buat kalian semua, dan terima kasih buat kesaksian yang baru saja di-sharingkan oleh Diakon Panca. Kalian sungguh punya hati, punya cinta karena ada Tuhan di dalam hati dan hidup kalian. Pertahankan itu terus dan bagikan kepada begitu banyak orang yang masih terus mencari Tuhan dalam hidup mereka. Kita mohon berkat Tuhan untuk kesaksian hidup pelayanan kita selama seminggu ke depan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, studi, karya, dan pelayanan Anda sekalian dibimbing dan dikuatkan oleh berkat serta rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan.
Dan kasihilah Allah dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Syukur kepada Allah. Foto sama-sama. Bisa foto. Pakai handphonenya Om Panca ya. Ya. Itu ketutup lilin Om. Oke, mendekat. Gimana? Oke, Yang masuk kur. semua. Foto. Kur masuk ya sekalian. Go, come in. Huh? I'm too much behind the candle. Candle. Are you ready? Bentar. Ya udah kur dulu ya, kur sebentar. 1, kur. 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 1, 2, Are you all 3. wearing mask? Smile. Oh, tunggu. Om Pocin lepas masker. Sabar. 1, 2, 3, senyum. Tunggu. Good. Hold on. Alright. Now, Sally merem. Maaf, ulang. Sally merem. 1, jangan merem, Sel. 1, 2, smile. Good. Sabar. Memangnya sipit gimana? Oh, gitu ya. Bukan merem, itu sipit. Bentar. Sekarang umat. Umat ya. 1, 2, 3, senyum. Om Edi. 1. Koko Bambang ketutup. Minggir kok. Ya. Ke sana kok, nggak kelihatan kok. Ci Debi nggak kelihatan. Ci Debi ketutup lilin. Masuk. Ci Debi ketutup lilin. Ya, udah Ci. Ya, stop. Ke kanan dikit, Ci. Ke kiri. Saya ngomong apa sih? 1, 2, smile. Okay, one more. Udah. 1, 2, smile. Okay, thank you. Romo. Oke, thank you semua. Halo, Mana Romonya hilang? kenapa? Nggak apa-apa. Mau foto nggak mau? Gak usah lah, udah sering lihat toh. Tadi udah. Gitu mau. Romo. Hold on. 1 second, let me sing. Oh, happy birthday, Gracia. Happy birthday to you. Romo. 1, 2, 3. Keren. Thank you, Romo. Thank you so much. Happy Sunday, all. You all come back now.